Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآله إنك حميد مجيد أما بعد. Jamaah pengajian jelang buka puasa Masjid Ahmad Dahlan JMC yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sore hari ini Allah berikan kita kesempatan, kelonggaran dan kecocokan hati untuk kembali berjumpa, bertemu di majelis ilmu, di salah satu majelis ilmu yang itu merupakan majelis yang insya Allah mendapatkan naungan dari Allah, mendapatkan naungan dari sayap-sayap malaikat Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini kita selayaknya memperbanyak, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena masih diberikan kesempatan untuk mendapat nikmat berupa keimanan, dan selanjutnya kita bisa melaksanakan kewajiban puasa Ramadan dengan ditambah dengan amaliyah-amaliyah yang lainnya, amaliyah Ramadaniyah, amalan-amalan di bulan Ramadan yang insya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak jauh dari yang kemarin, Ahad yang lalu atau dua Ahad yang lalu, pagi hari disampaikan oleh Bapak Ketua kita, Ketua Pimpinan Wilayah Bapak Sukadiono waktu itu, beliau mengatakan Ramadan ini kalau sudah selesai puasanya secara fisik harusnya bukan bertambah berat badan tapi berkurang. Mungkin itu berlaku untuk banyak orang, tapi kalau untuk orang yang duduk di depan mikrofon ini kayaknya tidak bisa diberlakukan itu. Sudah badannya kecil, nek berkurang ya tambah kecil, kurus dikurangi lagi ya tambah kurus, tidak berlaku. Tapi kalau untuk banyak orang memang insya Allah berlaku nggih. Itu merupakan bonus dari puasa Ramadan, bukan tujuan utama. Sering, karena kebetulan saya ini guru SD, sering saya sampaikan ke anak-anak, dan ini berlaku buat yang ngomong juga, meskipun gayanya seolah-olah ngomong ke anak kecil, tapi ini berlaku buat yang ngomong juga. Anak-anak, kalau kalian hafalan itu jangan mengharapkan dikasih hadiah sama orang tua ya. Lah apa? Yes, dikasih hadiah atau enggak, berdoa semoga hafalan itu mendatangkan pahala. Pahala itu apa sih? Pahala itu pokoknya tiket buat masuk jannah. Di jannah nanti mau apa saja dapat kok. Nek nanti dikasih hadiah sama orang tuanya gimana Ustaz? Yaitu bonus nak. Jadi buat kita juga begitu yang dewasa.
beramal ibadah niatnya mencari ridho Allah, mencari pahala dari Allah, bukan mencari bonus-bonus yang mungkin bisa kita dapatkan dalam waktu dekat di dunia. Puasa sehat, sehat itu bonus. Nek puasa biar sehat rugi, kadung ya mungkin nggak rugi-rugi banget sih ya dapat sehatnya, tapi pahala yang besar itu kelewatan pahala besar ya ruginya besar sih. Di dunia nggak kelihatan ruginya, tapi di akhirat baru kerasa. Lu rugi puasa 30 hari berulang-ulang selama beberapa tahun, puluhan tahun, niatnya biar sehat, ternyata nggak dapat pahala apa-apa. Ya memang sehat badannya, tapi pahalanya nggak dapat karena salah niat. Tapi alhamdulillah, selama niat kita lurus, insya Allah bonus itu Allah berikan kok. Kayak beli beberapa merek sabun itu ada yang hadiahnya piring kan gitu. Nah itu mesti dikasih kok itu. Asalkan belinya sabun. Nek belinya piring tidak ada bonus sabunnya. Beli piring 1 bonus sabun sekilo ndak usum. Nek beli sabun sekilo bonus piring 1, nah itu masih usum. Jamaah yang dirahmati Allah, yang patut kita syukuri dari bonus dari puasa Ramadan, kan kalau kata Pak Profesor Pak Dr. Suko itu, beliau dawuh nanti yang badannya berlebih bisa berkurang, mungkin yang badannya kurang bisa berkecukupan nggih, sing kuru-kuru dadi rada berisi. Semoga begitu. Nah, yang patut kita syukuri dari situ, tentu dengan berpuasa kita bisa menghindar dari mengisi satu wadah yang kalau kata Rasulullah SAW, wadah itu di antara semua wadah yang diisi oleh manusia, ini adalah wadah yang paling jelek, yang paling buruk. Dalam sabda beliau, Rasulullah SAW mengatakan, mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin. Tidaklah bangsa Adam, keturunan Nabi Adam tentunya, tidaklah dia memenuhi satu wadah pun, tidak ada wadah yang dipenuhi oleh bangsa Nabi Adam itu yang syarran, yang lebih jelek daripada perut, min batnin, yang lebih jelek daripada perut. Artinya mungkin kita bisalah mengisi bak mandi, kita bisa mengisi kalau punya dompet diisi dompetnya, punya tas diisi tasnya. Tapi semua wadah yang kita isi itu kalau dihitung jeleknya kalah jelek dengan perut. Bukan berarti menjelekkan salah satu ciptaan Allah nggih. Wong perut itu gimana pun semua orang ya punya. Oh berarti kita punya wadah yang jelek. Oh ya punya. Cuman masalahnya wadah itu jadi jelek karena tindakan kita juga. Jadi perut itu kalau kata orang-orang di zaman dahulu, mbah-mbahnya kita itu, mereka mengenal dengan 5 hal yang bisa membuat khusyuk dalam beribadah. Yang ada kaping pisan, kaping pindho dan seterusnya itu ya. Ada salah satunya kudu weteng ingkang luwe. Kang ngoten nggih. Nah, ketika perut penuh, kalau kebanyakan orang biasanya nek perutnya penuh ya bawaannya pengen ndeleh awak, badannya mau ditaruh. Itu meskipun kalau secara kesehatan itu ya enggak sehat. Tanda-tanda
ada masalah di perut, itu kalau habis makan ngantuk, itu berarti perutnya sedang bermasalah. Berarti monggo nanti dipersani siapa yang habis makan rasanya ngantuk, terutama makan sahur tuh nggih. Sahur, habis sahur belum terasa ngantuknya, habis sholat subuh ngantuk, wah ini lambungnya bermasalah itu berarti. Nah meskipun begitu itu tanda jelek sebenarnya, tapi banyak orang yang begitu, ketika perutnya penuh ibadah jadi tambah males. Maka orang dulu ngasih resep, nek mau ibadahnya khusyuk ya wetenge kudu luwe. Meskipun kalau kita lakukan sekarang nek luwe terus-terusan ya lama-lama ya ndak kuat sih beribadah nggih. Ya sesuai kondisi lah nggih, nggak terlalu penuh maksudnya. Kalau di kelanjutan hadis yang tadi dibaca, bihasbi bani Adam akalat yukimna sulbah. Cukup bagi anak Adam itu beberapa suap, yukimna yang bisa menegakkan sulbahu, tulang punggungnya. Dengan beberapa suap itu dia sudah bisa berdiri, sudah bisa beribadah, itu sudah cukup. Kata Rasulullah demikian. Jadi aslinya makan itu nggak harus banyak, yang penting cukup. Masalahnya sekarang, entah karena kurang bersyukur atau karena saking usilnya manusia sekarang, banyak makanan yang kita makan itu kelihatannya banyak tapi malah nggak cukup, tapi ternyata masih belum cukup. Jadi ngemil, ciki-cikian banyak, tapi secara kalori, secara energi dia belum cukup. Lemaknya banyak, tapi karbohidratnya tidak ada. Ada sih sedikit lah. Proteinnya kurang jelas. Nek lemak tok nggak ada protein, mondar mandir dalam darah, nggak masuk ke dalam sel. Sel butuh lemak, butuh, tapi harus ada protein yang bisa mecah lemak. Nek dulu saya pernah belajar itu IPA dasar ini harusnya. Dulu nggak tahu masih ingat apa mboten nggih Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu lemak yang kita konsumsi itu wujudnya berikatan 3. Jadi ndak nek coro orang gitu, nggak cuma satu orang, dia masuk mesti rombongan. Terus ada apa namanya, kayak diselubungi gitu, bertiga dia masuk. Lah padahal sel tubuh itu memang butuh lemak, dia mau masuk hanya bisa lewat 1 saja. Nek 2 ndak bisa lewat, apalagi 3, pintunya nggak cukup. Maka ada protein yang menghasilkan enzim. Konon nggak tahu siapa yang menamai, tapi namanya enzim lipase. Enzim lipase ini tugasnya mecah lemak yang aslinya 3 dipecah satu-satu, sehingga dia nanti berjalan sendirian, nggak rombongan lagi, nggak keroyokan, jalan sendirian masuk ke dalam sel tubuh, berguna. Lah nek makan snack yang tinggi lemak tapi tidak ada protein atau sedikit protein, itu kira-kira ya lemaknya muter-muter tok dalam darah. Padahal lemak itu kan bahasa kita minyak nggih. Minyak itu kena api ya gampang terbakar. Wujudnya apa? Kena sinar matahari, kan itu juga bagian dari api nggih, masuk ke melalui sel kulit, terbakar dia, gosong. Nantinya dia jadi namanya karsinogen, memicu kanker. Tinggal dia jalan kemana, nanti kankernya di situ. Tidak sehat toh. Nah itu karena yang dimasukkan ke dalam tubuh kita bukan sesuatu yang dibutuhkan, tidak mencukupi. Kalau Rasulullah dulu makan ya kurma,
Ya protein ada, lemak juga ada. Kan beliau makan kambing tuh, kambing dimasak sederhana kayaknya. Nek sekarang kita kambing ditengkleng lah, digulai segala macam, itu bumbunya banyak. Nek nabu mek dibakar tok jadi, atau dikasih tambahin minyak samin, itu juga minyak dari lemak kambing, itu jadi dimakan, proteinnya ada, minyaknya lemaknya ada, cukup ya cukup. Nah kita sekarang minyak samin yang bisa kita dapatkan biasanya kita lihat di penjual martabak manis, martabak telur, itu kan ada minyak, judulnya minyak samin, capnya cap unta. Harusnya minyak samin itu dari kambing, tapi itu cap unta. Terus komposisinya lemak nabati. Mosok kambing nabati toh, berarti itu bukan asli minyak samin, mek namanya tok minyak samin. Lah itu kira-kira kalau dimakan gimana? Ya tidak sesehat minyak samin yang dimakan Rasulullah tentunya. Rasulullah makan minyak samin yang beliau makan waktu itu sehat, kuat beliau. Tapi sekarang kita makan pakai minyak samin, nggak sehat tuh, nggak bikin kita tambah kuat. Maka ini sebenarnya babnya adalah mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Salah satu caranya dengan menjaga apa yang masuk ke dalam perut kita. Karena kata Rasulullah, ini wadah paling jelek yang dipunyai manusia. Nah, fa in kana la mahalata, kalau memang harus wis nggak ada jalan lainnya lagi, lah nek makan beberapa suap saja kayaknya belum cukup, tak tambahi lagi. Ya kalau memang harus ditambahi silakan. Di kelanjutan hadisnya, fasulusun li ta'amihi. Ini hadisnya terkenal sebenarnya nggih. Maka sepertiga untuk makanannya, wasulusun li syarabihi, dan sepertiga lainnya untuk minumannya, wasulusun li nafasihi, dan sepertiga lainnya untuk jalan nafasnya. Artinya tetap harus ada rongga di dalam perut yang disisakan untuk sirkulasi udara yang masuk ke dalam perut kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, entah kalau di kalangan orang dewasa nggih, tapi di kalangan anak-anak itu momen buka puasa itu biasanya jadi momentum balas dendam. Seharian tidak makan, jelang buka puasa itu udah siap, meja segini kurang mejanya, mejanya lebih besar penuh, mau macam-macam minuman 4 macam, mbok es dawetnya, kolaknya, terus es campur, degan, susu, 5 ya, oh itu 5 berarti. Makanannya mulai dari camilan sampai makanan berat. Makanan berat itu nasi sepiring tok, tapi lauknya macam-macam, jejer-jejer. Habis itu adzan sama orang tuanya, makan kurma dulu, wes kurma dulu masuk. Mau ngambil yang lain, air putih dulu, air putih masuk. Sudah agak penuh itu. Terus habis itu, ini sekarang mau makan apa? Nasi apa, makan jajan apa, makan atau minum dulu? Saya tak makan jajan dulu, makan dia. Terus saya tak minum ini, minum itu dia. Habis itu ayo makan nasi, dah tidak kuat, perutnya sudah penuh nek anak-anak. Nanti habis tarawih mungkin baru bisa makan lagi. Tapi di awal momentum balas dendamnya ternyata tidak terbalaskan. Kalau di kalangan dewasa, entah ya, mungkin ada orang yang dia berhari-hari tidak makan,
terus suatu ketika disediakan makanan, silakan makan sekuatmu, dimakan sampai perutnya penuh, sampai duduk itu dia nggak bisa. Nek orang perut kosong, dia duduk bisa begini, bisa pokoknya berbagai macam model duduk bisa. Tapi kalau perut penuh mek bisa main degek tok. Wes namun degek tok nggih. Niku badhe mau berdiri itu sudah susah itu. Nah, itu namanya tidak mengamalkan hadis ini tadi. Hadisnya bilang beberapa suap cukup, asalkan yang dimakan sesuai. Tapi kalau memang nggak bisa, ya wes sepertiganya saja. Berarti kita yang bisa ngira-ngira sepertiga perut kita itu seberapa sih untuk makanannya, sepertiganya lagi untuk minumannya. Loh kok rasanya kok masih kurang bertenaga, itu berarti ada masalah. Kemungkinan masalahnya ada dua. Satu di makanannya yang memang kurang mencukupi dari segi gizi tadi. Yang kedua, memang perutnya nggak bisa mengolah, dia nggak bisa menyerap sehingga tidak terserap ke dalam tubuh. Entah yang cuman berputar-putar dalam darah tadi atau cuman terbuang saja sia-sia. Nah, itu berarti ada yang perlu dibenahi. Menu makannya dibenahi, habis itu kita kalau ternyata masih belum menghasilkan makanan yang cukup untuk tubuh, ya berarti kita harus benahi tubuhnya. Atau jangan-jangan ini kemungkinannya saya jadikan dua saja, dengan asumsi yang makan ini orang Islam sudah disiplin, dia tiap mau makan sudah berdoa. Nah, nek orang Islam belum disiplin, berarti ada kemungkinan ketiga, jangan-jangan dia sering makan nggak doa, barokahnya hilang. Jadi daging jadi tambahan berat badan tapi nggak sehat. Nah, itu berarti ada barokah yang hilang. Nah, dibenahi doa makan, hafal. Anak kecil-kecil sudah hafal. Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu. Gimana nggih? Bukan yang itu. Oh, yang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bolehlah. Nah, saya biasanya pakai doa Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu. Ya Allah, barakahilah kami pada makanan ini, wa abdilna, dan gantikan buat kami khairan, dengan yang lebih baik, minhu, dari makanan ini. Ini makanan tok, diganti jadi energi untuk beramal, kan lebih baik dari makanan biasa atau enggak? Atau ini makanan biasa dimakan habis, diganti dengan makanan yang lebih baik juga bisa. Namun kita mintanya cuma diganti dengan yang lebih baik. Allah kan bisa ngasih makanan lain yang lebih baik di lain waktu, dan setelah makan ini dapat energi untuk beribadah, itu jelas lebih baik daripada makanan yang kita makan. Itu hadisnya insya Allah makmul, bisa diamalkan. Sahih wala hasan, sahih atau hasan saya lupa. Tapi hadis ini sepertinya termasuk jarang diamalkan nggih. Jadi monggo kalau mau makan sesekali doanya Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu. Loh, kok mirip sama doa yang biasanya doa minum susu. Doa minum susu itu kalau murid-murid saya ditanyai, anak-anak doa minum susu bagaimana? Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Yang tadi wa abdilna khairan min, yang ini wa zidna min. Doa minum susu itu. Ya Allah, barakahilah kami pada minuman ini, susu itu. Wazidna, dan tambahilah kami, ditambahi apanya? Ditambahi tenaganya, ditambahi susunya juga bisa, minhu, dari susu itu tadi. Monggo
monggo diamalkan, kalau belum hafal monggo dihafalkan. Ini ada rekaman dan nanti silakan disetel rekamannya itu nggih. Kemudian lupa berdoa bisa dibereskan, pokoknya jangan sampai lupa. Nek ternyata lupa, itu biasanya buat menyembuhkan ya. Kalau kita biasanya lupa berdoa sebelum makan, itu kan termasuk gangguan. Nah, biar gangguannya hilang, itu kita ketika tengah-tengah makan atau bahkan ketika makanan sudah hampir habis tuh, ingat loh ya tadi belum berdoa. Ada tuntunan dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan kalau sampai lupa berarti baca, ini wis hafal kayaknya, Bismillahi awwalahu wa akhirahu atau Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Beda lafaz. Nek saya biasanya pakai yang Bismillahi awwalahu wa akhirah. Nek digambarkan biasanya itu syaitan kan ikut makan, ikut di majelis, ikut di makanan itu tadi, sehingga makanannya jadi nggak barokah. Nah, ketika orangnya tadi yang lupa tadi baca Bismillah awalahu wa akhirah, jadinya syaitannya nggak jadi ikut makan, dia muntahkan yang dia makan. Artinya apa? Sejak itu makanannya dia jadi dapat barokah lagi, gara-gara lupa doa tuh. Beberapa kali lupa, ketika ingat di tengah-tengah makan nanti baca doa itu, lama-lama nanti pas awal makan sakjane sudah doa, tapi pas tengah-tengah saya tadi udah doa belum ya, baca aja lagi Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nanti lama-lama nggak akan ada ragu-ragu lagi di tengah-tengah. Oh sudah ingat, oh pokoknya saya kalau setiap mau makan itu saya sudah berdoa kok, berarti sudah sembuh kalau udah begitu nih. Penyakit lupa berdoa sebelum makannya sudah sembuh. Minum susu juga begitu, yang tadi ada doanya itu nggih, kalau pas lupa ya langsung aja baca doanya di tengah-tengah sebelum sampai habis. Nah, ternyata sudah habis gimana Ibu? Nah, baru baca doa. Luntek ya berarti lain kali jangan sampai lupa, gelasnya ditulisi atau gimana gitu ya. Masalah yang kedua mungkin salah pilih makanan. Nah, pernah disampaikan di salah satu masjid tidak jauh dari masjid ini, di sebelah mana? Utaranya masjid ini, ke utara sampai ada perumahan Pulau Asri itu ada masjid di sana. Nah, itu pernah disampaikan tentang salah satu cara bersyukur kalau babnya bab makanan itu ya kita hati-hati dengan yang kita makan. Alhamdulillah kalau di Masjid Ahmad Dahlan sini beberapa kali kajian Ahad pagi Al-Mizan, terus ada kalau kajian jelang berbuka itu jujur nggih saya ikut sebagai hadirin itu baru Jumat, itu pun sudah hampir penutupan itu. Saya baru datang sepeda motoran seret, terus dengar Ustadz Pupuh waktu yang di depan sini, beliau mengucapkan kalimat penutup ya Jumat kemarin tuh. Tapi yang saya lihat yang sedang kita bahas sekarang kan makanannya, makanan atau minumannya. Yang saya lihat alhamdulillah suguhannya sehat-sehat. Jadi insya Allah nggak masalah kalau jamaah sini nggih. Termasuk orang-orang yang bersyukur. Kenapa? Mereka atau kita mensyukuri nikmat Allah berupa badan ini, kita diberi tubuh ini oleh Allah, kita beri asupan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh, maka itu wujud syukur kita rawat. Kita punya kendaraan yang nggak cuma diisi bensin tok, ya kadang-kadang ya ganti oli, diserviskan begitu nggih. Itu kendaraan, bab kendaraan. Tapi kadang ada yang nemen ngisi bensin itu nunggu sampai hampir habis, kadang malah macet di tengah jalan, tuntun habis itu baru ngisi. Wadah itu ya bukannya, kalau yang kayak begitu biasanya bukan karena nggak bersyukur nggih, tapi karena memang keterbatasan waktu
waktunya nggak nutut, atau pas lewat di pom bensin pas dompetnya kosong, kan bisa aja. Atau pas ada uang, pas lupa, pas ingat, pas uangnya habis. Nah, itu juga bisa. Itu harusnya di-manage lah kalau yang kayak begitu. Karena itu wujud syukur kita. Ada yang wah rajin isi bensin, tapi motornya nggak pernah dicuci. Seakan ada itu sepeda motor biru itu nggak tahu dicuci. Sepeda motor itu. Demikian juga dengan nikmat yang Allah berikan berupa tubuh ini. Nek sekarang kita sering dapat mendapatkan di pinggir jalan ya, kita lewat itu banyak orang jualannya judulnya susu, es campur itu ada susunya ya, es campur sama apa sih yang pakai susu itu? Es oyen apa es oyen bacanya itu kan ada susu ya. Tapi sering kalau kita lihat komposisinya di susu itu, di susu kalengan itu kita lihat lemak nabati. Susu kok lemak nabati toh? Ini berarti susu palsu. Ya minimal tulisannya lemak hewani gitu loh. Lemak sapi apa kambing apa ayam, yang penting hewani. Nabati jelas palsunya. Tapi banyak kok yang susu itu ternyata lemak nabati. Kita kenalnya susu, padahal ternyata itu creamer. Dan creamer itu memang lebih gurih daripada susu dan tidak terlalu berbau, tapi dia terbuat dari lemak nabati. Dihidrogenisasi kayak bagaimana, pokoknya jadi begitu, akhirnya jadi lebih enak, padahal ternyata itu tidak bisa diserap oleh sel tubuh. Lemak nggak bisa diserap. Nek memang lemak nabati betulan, kita makan alpukat itu kan lemak nabati, nggak masalah. Nek lemak nabati terus direkayasa jadi rasanya jadi seperti susu, padahal dia bukan susu, terus diminum, itu sudah beda barangnya. Nah, maka saya bukan mojo-ojoi, bukan menjatuhkan merek tertentu karena saya tidak nyebut merek nggih. Yang di SS itu biasanya dari Nestle, yang di warung kecil-kecil ya merek yang lain itu tidak tak sebutlah mereknya satu-satu. Tapi itu perlu kita waspadai. Wong kita niatnya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan berupa tubuh ini, wah kita kasih suplemen lah, minum susu sesekali, habis itu salah beli. Ya hati-hati, lebih baik beli susu segar meskipun cepat basi nek nggak dirawat nggih. Ngerawatnya gimana? Ya ndang direbus, habis itu ndang diminum, selesai. Nanti sudah terjaga di dalam tubuh toh nggih. Nggak ada basi itu di dalam tubuh, udah masuk. Asalkan jangan lupa berdoa yang tadi, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Kalau melihat makanan-makanan yang lain, mungkin kita sering dapatkan juga minuman yang niatnya diminum itu biar badannya enak. Orang makan makanan pedas terus keseringan dan akhirnya lambungnya tidak kuat, terus terluka. Lambung nggak kuat makan pedas, atau makan pedas ya kayaknya kuat tapi lama-lama ternyata ada yang luka tuh. Ketika lambungnya luka, perih, rasanya perih. Nah kenapa? Ternyata kalau lambung luka terasa perih itu memang hal yang wajar, sebagaimana kita terluka terus habis itu luka ini kena sitrun, tangan ini terluka terus kena sitrun, nggih perih. Kalau yang di lambung lebih kuat lagi asamnya, sitrun niku lah nggih, asam sitrat toh nggih. Kalau yang di lambung itu asamnya
entah namanya gimana, hidroklorid atau apa itu, HCl nih. Asamnya HCl yang di dalam lambung itu lebih kuat daripada sitrun. Tangan yang nggak luka kalau kena HCl kan gatel. Nek kena sitrun mboten gatel. Sitrun campur air paling nek awal-awal kerasa dingin, malah dingin dia, tapi nggak gatel nek asalkan nggak ada luka. Tapi kalau HCl kena tangan, bahkan bukan kena tangan, aromanya aja kecium wis kudu wahing. Nah, yang di dalam lambung kita juga HCl itu. Terus ketika luka, asam HCl tadi ngenai dinding lambung. Ya kira-kira nek gak sakit yo dugdeng itu orangnya. Jelas sakit. Nah, terus ada solusi dong. Kasih aja itu zat yang bisa menetralkan asam lambung. Asam lambung harusnya memang asam, namanya asam. Biar bisa netral dikasih air yang sifatnya alkali, pH 8 plus atau 9 atau 10. Wiki alkali ini bisa menetralkan asam lambung. Diminum nggak sakit lagi perutnya. Sehat boten, masih ada lukanya, cuma asamnya dihilangi aja. Biar nggak jadi asam, dikasih yang sifatnya basah atau dikasih obat pil. Nek dulu itu yang dosis ringan itu warnanya hijau, bisa dikunyah. Saya nggak nyebut merek, biasanya nek Ramadan iklannya diminum tuh saat buka deh, saat sahur dan berbuka, itu biasanya begitu iklannya. Saya nggak nyebut merek nggih. Atau yang jenis antasida atau apa gitu nggih. Nah itu kan bukan menyelesaikan masalah itu. Lah kita makan biar makanannya hancur, terpecah berkeping-keping. Kalau lemak jadi 3 ikatan tadi, itu kan yang mecah asam lambung. Dikasih asam, nasi terpecah, protein kepecah, nanti terbentuk enzim lipase tadi. Nek nggak ada asamnya atau asamnya dinetralkan, nggak terbentuk tuh enzimnya, lemak nggak terserap, malah ada yang nutupi sel. Terus gula yang harusnya bisa masuk ke dalam sel malah kedangdangan, lawangnya diblokir, jadinya justru malah tidak sehat. Loh, tapi saya minum air yang itu biasa itu, ya nggak apa-apa, malah rasanya enak, perut saya itu rasanya tenang. Ya mungkin itu karomah gitu. Nah secara teori harusnya tidak sehat, meskipun iklannya sehat, meskipun kadang ada yang bermerek awalannya M itu, wadahnya biru, itu harganya lumayan mahal itu. Meskipun dia dibanderol mahal, tapi kalau nggak sehat ya nggak sehat secara teori. Nek ternyata masih tetap sehat, ya wallahu a'lam, itu hak Allah untuk memberi kita sehat sak ngawur-ngawurnya kita. Tapi tetap sebagai orang beriman kita tetap harus berikhtiar. Kita tahu ilmunya, kita usahakan, kita berikan tubuh kita ini nutrisi-nutrisi yang bisa menyehatkan, karena itu adalah wujud syukur kita kepada Allah atas nikmat berupa tubuh. Kalau enggak, nek diaur yang dimasukkan ke dalam tubuh, ya berarti itulah wujud wadah terjelek yang kita miliki, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah tadi di dalam hadis tadi, yaitu wujudnya ya perut itu tadi. Ma mala'a adamiyun wi'aan, tidaklah seorang bangsa Adam itu memenuhi satu wadah syarran yang lebih jelek min batnin, daripada perut. Betul-betul paling jelek kalau memang yang kita masukkan itu asal-asalan tanpa mempertimbangkan
kebutuhan yang kita butuhkan. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur, mampu mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, termasuk juga memberikan kita kelonggaran hati dan kecocokan jiwa untuk terus menimba ilmu sehingga semakin banyak yang bisa kita amalkan. Dan semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk meniatkan semua yang kita kerjakan ini untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang saya ucapkan di balik meja, di belakang mikrofon ini, semua saya titipkan kepada Allah. Kalau ada benarnya semata-mata itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan melalui lisan saya. Kalau ada kesalahan-kesalahan, itu adalah murni kesalahan saya pribadi sebagai manusia. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.